Selamat pagi anak-anak semua. Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, sekarang kita kembali lagi belajar secara daring atau disebut dalam jaringan. Dalam pertemuan pada hari ini, kita akan memasuki pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi, disingkat TIK, di semester kedua. Di video sebelumnya, kita sudah mempelajari pelajaran ketiga layanan internet dan keamanannya, subbab kode rahasia. Pada hari ini, kita melanjutkan pelajaran ketiga layanan internet dan keamanannya dengan subbab hubungan bilangan biner dan bahasa pemrograman. Sebelum melanjutkan video kali ini, jika video ini dirasakan bermanfaat, silakan di like, share, di subscribe, dan di komen agar channel ini terus berkembang untuk kemajuan ilmu pendidikan, terutama dalam hal ilmu pengetahuan TIK. Mari kita sebelum memasuki pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang beragama Katolik, izinkan Bapak memimpin secara agama Katolik. Yang beragama lain, silakan berdoa menurut keyakinan agamanya masing-masing. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran kami hari ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh ya, sebelum memasuki pelajaran hari ini, tak henti-hentinya Bapak mengingatkan kembali, jaga kesehatan kalian, pakailah selalu masker dan cuci tangan dengan baik dan benar. Makanlah makanan yang bergizi. Jika berada di luar rumah, jaga jarak saat bertemu dengan orang lain, sekurang-kurangnya 1 meter. Tetap pakai masker, segera pulang, mandilah, dan bergantilah pakaian yang baru. Menggunakan masker. Mencuci tangan. Silakan kalian pause atau hentikan sementara. Kalian baca, lakukan 5 langkah cuci tangan pakai sabun yang benar selama 20 detik. Ya. Oke. Pelajaran ketiga, layanan internet dan keamanannya. Sebab hubungan bilangan biner dan bahasa pemrograman. Oke. Kalian bisa lihat peta konsep di buku kalian halaman 58. Sekarang kita memasuki hubungan bilangan biner dan bahasa pemrograman, ya. Oke. Silakan buka bukunya di halaman 69. Nih, 69, ya. Oke. Bagian C, hubungan bilangan biner dan bahasa pemrograman. Perhatikan gambar di bawah ini, ya, setelah ini. Oke.
Gambar tersebut menunjukkan bilangan binar. Masih ingatkah kamu bilangan binar? Bilangan binar adalah sistem bilangan 2 digit, yaitu 0 dan 1. Bilangan binar merupakan dasar dari semua sistem bilangan digital. Contohnya komputer. Komputer adalah perangkat digital karena komputer memproses bilangan binar. Oke, kalau kalian ada yang lupa, kalian juga bisa membuka video Bapak. Oke, di YouTube tentunya. Di materi kelas 5 ya, sama pelajaran ketiga perkembangan komputer, subbab bahasa pemrograman ya. Kalian bisa buka di channel TIK-nya punya Bapak ya, punya sekolah. Jadi kalian bisa melihatnya. Kalau kalian punya adik di kelas 5 sekarang, kalian bisa meminjam bukunya juga ya. Bagaimana bilangan binar bekerja? Seperti manusia, mesin pun memiliki bahasa untuk berkomunikasi. Jika manusia menggunakan huruf, angka, dan simbol untuk menuliskan pesan, mesin menggunakan bilangan binar 0 dan 1. Coba perhatikan gambar berikut ini. Bahasa yang digunakan oleh manusia saat berkomunikasi. Kemudian kita lihat yang menggunakan komputer. Bahasa yang digunakan oleh komputer saat berkomunikasi. Kita lihat. Ini laptop atau komputer kita. Dan ini adalah bilangan binar. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu mengerti pesan yang dituliskan oleh komputer? Apakah menurutmu komputer mengerti obrolan yang sedang kamu lakukan bersama kawanmu? Manusia dan mesin menggunakan bahasa yang berbeda. Agar manusia dapat berkomunikasi dengan mesin, maka perlu adanya bahasa yang dapat dipahami oleh manusia. Para ahli kemudian menciptakan bahasa pemrograman agar manusia dapat berkomunikasi dengan mesin. Oke. Bahasa pemrograman ini digunakan untuk menuliskan program dalam proses yang disebut programming atau pemrograman. Sebagai contoh, kamu ingin membuat game. Pertama, kamu membuat program menggunakan bahasa pemrograman yang kamu kuasai, misalnya Python. Selanjutnya, skrip berisi program yang telah kamu buat akan diterjemahkan ke dalam bilangan binar untuk selanjutnya menghasilkan game, musik, dan maupun video. Oke, sekarang kita lihat halaman 70. Ya. Ada bahasa pemrograman. Ya.
kemudian diproses, menjadi bilangan biner. Kemudian diproses lagi jadi program komputer. Contoh bahasa pemrograman. Oke. Lalu diubah menjadi bahasa biner. Kemudian menjadi sebuah program komputer. Ada yang suka main game kan? Bapak juga suka, tetapi harus mengatur waktu yang baik. Jangan game keterusan, bisa merusak jaringan otak kita. Ya, bermainlah seperlunya saja. Ya. Ada banyak bahasa pemrograman yang bisa digunakan pada komputer, misalnya HTML atau CSS, JavaScript, PHP, Python, Visual Basic, C, C++, dan banyak lagi sebenarnya. Namun, ragam bahasa pemrograman ini harus digunakan sesuai fungsinya. Manfaat yang kamu peroleh dengan belajar bahasa pemrograman diantaranya dapat membuat aplikasi atau program yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Contohnya, aplikasi transportasi daring, permainan edukasi, musik, video, toko online, dan robot. Kita lihat satu persatu. Contoh aplikasi transportasi daring. Maaf, Bapak merekamnya di pasar, jadi ada sedikit suara pasar ya. Ada apa ini? Ya betul, Gojek. Apalagi? Grab. Ada? Maxim. Oke. Kemudian kita lihat contohnya aplikasi permainan edukasi. Game Who Want to Be a Millionaire Indonesia. Ya, ini linknya. Kalau kalian mau minta linknya, ini boleh. Ya, banyak pengetahuan umum. Papa mama pasti suka juga sebenarnya. Ya, bisa di-download gamenya. Ya, ini pernah juga di game ini di salah satu TV swasta. Ya, ini. Lalu ada Puzzle King. Ini game edukasi yang ada di aplikasi Android. Sebenarnya masih banyak ya. Lalu Divine Kids. Di sini banyak sekali game-game baik untuk HP kita yang Android maupun komputer. Ini banyak game-game pendidikan edukasi juga. Tapi harus ditemani oleh papa mama ya untuk mendownloadnya. Ini juga untuk aplikasi Android dan komputer. Lalu ada lagi ini. Sebenarnya kalian cari di Google banyak, tapi tetap harus dalam pengawasan orang tua. Ya. Lalu Microsoft sendiri mengeluarkan game. Ya. Ada game yang berbayar, ada game juga yang gratis.
kalian bisa mendownloadnya, jadi bisa memainkannya di PC, personal komputer atau laptop. Ya, Bapak suka, kalau kalian bercita-cita menjadi pilot, ada. Jadi dia menggunakan tampilannya seperti di ruang pilot yang sebenarnya, ya. Tapi itu berbayar. Oke, kemudian contohnya aplikasi musik dan video. Oke. Ini M-Player 1, 2, 3. Harus salah, harusnya 3, 2, 1. Ya, Bapak salah ketik. Winamp. Ini aplikasi jadul, udah lama. VLC Media Player. Ini juga pemain lama. Ini GOM Player. Ini adalah logo lama. Yang baru tampilkan adalah logo barunya. Kemudian ada AMP. Lalu ada Key Player. Ya. Lalu ada aplikasi toko online. Ada yang tahu? Ayo, kita lihat satu persatu. Ada JDID, ada Tokopedia, ada Shopee, ada Bibli.com, ada Lazada, ada Bukalapak, dan masih banyak lagi. Ya. Oke, ini contohnya aplikasi robot. Ya. Gambar bergerak ini Bapak ambil di link ini karena gambar bergerak ini mempunyai hak cipta, jadi Bapak harus memberikan sumbernya. Ya, nggak boleh asal comot tapi nggak kasih sumbernya, nggak boleh, bisa berhadapan dengan hukum. Ya, ini juga ya ada sumbernya. Contoh aplikasi robot, ada sumber video gambar bergeraknya. Ini gambar GIF. Ini juga teknologi robot. Ini ada sumbernya juga, ya. Ini juga robot Kirobo dan robot Fakri. Ini untuk ruang angkasa ke planet lain, ya. Ini ada sumbernya juga. Jadi kalau kita mengambil, kita harus ingat kalau memang ada hak cipta, kita harus memberikan sumbernya, ya. Ini Asimo. Ini sumber linknya, ya. Oke. Sekarang rangkuman. Pertama, berbagai layanan internet, antara lain email, browsing, downloading, dan uploading, blogging, chatting, searching, e-commerce, m-banking, e-government, serta e-learning. 2. Enkripsi adalah aktivitas untuk menulis pesan rahasia. Sementara itu, deskripsi adalah aktivitas untuk membaca pesan tersebut. 3. Ilmu enkripsi disebut dengan kriptografi. 4. Bilangan binar merupakan dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital.
Di awal video pembelajaran kita sudah memulai dengan doa, maka untuk mengakhiri video juga kita harus berdoa. Siapkan diri kita untuk berdoa. Untuk yang beragama Katolik, izinkan Bapak memimpin doa secara Katolik, dan yang beragama lain dipersilakan berdoa menurut agamanya masing-masing. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar pada hari ini. Berkatilah kami dalam menuntut ilmu agar dapat berguna untuk masa depan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.